yaitu adalah sebuah kasus bunuh dirinya seorang wanita cantik, yaitu adalah seorang Miss Amerika atau Miss USA yang bernama Chelsea Chris, baru saja meninggal kurang lebih 6 hari yang lalu dari konten ini dibuat, yaitu adalah pada tanggal 30 Januari 2022, which is besok bakal 7 harian nih guys. Bener gak? Besok tanggal berapa sih? Nggak juga sih ya. Ya, Kan begitu. 7 harian. Sayangnya di Amerika tidak mengandung 7 harian ya. Iya, mereka nggak mengenal begituan. Nah, oke lah. Intinya adalah kalau misalkan memang kasus bunuh diri ini ya udahlah ya karena psikologi gitu kan, mungkin kita nggak akan bahas. Ya kan. Nah, tapi konteksnya ternyata di sini setelah kita melihat komen dari para viewers kita, the clients, asik. Ya kan, di situ ternyata kita mencium bau-bau aroma demon di dalamnya, ada bisikan-bisikannya ya. Dan baru di radar ya kan, baru dicek di scanning sebelum konten udah dateng ya gitu. Nah disitulah kita akan coba membahasnya. Kenapa? Karena ini unik banget guys. Ya nggak sih? Unik banget karena si Chelsea Chris ini bisa dibilang adalah sosok wanita yang sangat-sangat inspirasional. Betul nggak sih? Ya kan? Lihat dong dari gaya apa setiap dia membicarakan di media gitu kan, Pokoknya sangat influence banget sangat lah. influence hal-hal yang positif vibes. Sampai H-1 atau H-2 ya sebelum dia meninggal, pada sebelum 30 Januari, intinya pada jam 7.15 pagi, dan ia meninggal loncat dari lantai 60. Banyak dah tuh ya. Ya kan, itu agak cukup tragis ya. Bener-bener kayaknya sih langsung instan ya, nggak ngerasain Bah. sakitnya kali ya. Oke, nah jadi intinya dia meninggal dari lantai 60 secara bunuh diri. Ini gue lihat dari media ya, gue nggak tahu karena dia ini sebenarnya tinggal di lantai 9 dan terakhir dilihat itu pada lantai 29 gitu. Ada apa dengan angka 9? Oh nggak tahu juga. Tapi terakhirnya kan dia akhirnya loncat dari lantai 60. Wah itu tinggi banget ya. Dan di sini konteksnya terakhir sebelum dia meninggal, dia memberikan sebuah pesan yang sangat bagus juga ya di Instagramnya. Dia sebenarnya tidak menandakan bahwa dia akan mengakhiri hidupnya ya, lebih ke arah pesannya itu adalah, dan pesan terakhirnya nih di feed Instagramnya ya, dia memberikan pesan in English ya, tapi ini in Indonesian, yaitu adalah semoga hari ini membawamu ketenangan dan kedamaian. Demikian keterangan yang ditulisnya di media sosial. Jadi semoga hari ini membawamu ketenangan dan kedamaian. Agak suspicious sih, karena memang agak-agak membawa sebuah hal-hal bahwa dia ingin damai. Nah, benar juga hal ini dinyatakan oleh ibunya bahwa si Chelsea Chris ini memang mengalami sebuah penyakit mental yang dimana ia mengalami high depression function. Nah itu tuh istilahnya di dalam dunia psikologi, high depression function ini adalah sebuah penyakit depresi pastilah ya, yang dimana dia merasa hidup dia ini nih kayak palsu gitu loh konteksnya. Gimana sih, senyumnya palsu gitu loh. Dia merasa bahwa di luarnya tuh bahagia gitu, tapi di dalam dirinya tuh nggak bahagia. Itulah intinya. Tapi dengan balik lagi ya high, mungkin ya kondisinya udah terlalu Intensitasnya udah tinggi. jadi walaupun di media manapun ya, di platform manapun ngantuk Pak Haji. Habis gadang nih. Nah, mau di media manapun dia selalu memberikan positive vibes dan istilahnya dia bawa kesannya tuh bahagia banget karena di media-media sosial sebelumnya pun juga di media-media manapun ya dia selalu memberikan sebuah kayak dia tuh diwawancara lah konteksnya, gimana caranya menjaga mental yang sehat. Dia selalu mematikan handphonenya setelah pulang gitu kan ya, dia bener-bener gak mau komunikasi lagi, mematikan media sosialnya di waktu tertentu. Istilahnya bener-bener dia menjaga mental health-nya dia. Ini kan tandanya konteksnya dia kayak menjaga banget mentalnya dia ya. Nah kenapa nih, dia sebenarnya kayak orang yang kuat menurut gue ya, yang belum nge-scan ya, kayak sebuah wanita yang independent girls, kuat, punya visi yang besar, punya misi yang besar di dalam hidupnya. Kenapa dia bisa menang Miss US juga ya istilahnya, dan dia adalah salah satu contoh wanita hebat. Tapi kenapa dia merasa depresi dengan dirinya? Dan itu yang akan kita kulik hari ini untuk ke deduksi astral dulu ya, kurang lebih ya. Kita mungkin akan scanning profile dulu ya nggak sih, kita akan profiling dulu untuk orangnya. Apakah Iya. benar dia kenapa sih titik-titik dia membawa depresi? Baru setelah itu selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelamatkan ya, kalau memang kita radar ya, kita belum meradar ya, apakah dia perlu diselamatkan atau memang tidak gitu kan konteksnya gitu ya. Walaupun kita tahu sih di agama manapun bunuh diri juga ya tidak diizinkan gitu kan, tapi ya kita mungkin lebih ke ranah ke better place aja lah
yang tidak dimanfaatkan oleh demon. Karena kita mencium bau-bau demon ya di sini ya, di kejadian dari si Chelsea Chris ini. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai kontennya. Kita akan memulai dari deduksi astral dan langsung kita akan langsung ke arah penindakan. Apakah kita harus ATI? Apakah kita memang ya mengundang demonnya lah di sini lah, biar kalian yang nonton bisa ngerasain energinya. Oke, dan dari segi apa sih yang kalian bisa baca dari si siapa namanya? Si Chelsea Chris ini? Kenapa sih? Apakah benar mental? Kenapa mentalnya? Gitu loh. Apa yang sebenarnya jadi terjadi? Dari Aileen dulu mungkin. Dari awal aku ngeliat fotonya dia, kan aku nggak terlalu kenal kan. Cuman aku merasa dia tuh sebenarnya unhappy dengan hidup dia dan emang udah depresi dari lama. Terus ini aku barusan ngeradar lagi foto yang ini. Itu aku coba korek. Dia memang ada sih unsur iblis, karena aku dengar dibisikin bunuh diri, kamu tidak dibutuhkan, bunuh diri. Wow. Itu aku dengar suaranya. Dan sebenarnya dia ada sisi di mana dia tuh sebenarnya udah merasa lelah harus faking di depan orang, karena kayak standar orang tuh harus segini, sedangkan tuh kayak dia tuh sebenarnya nggak terlalu suka, cuman mau nggak mau harus ngikutin standar orang yang segini gitu loh. Jadi mau nggak mau ya fake lah di depan orang. Dan dia sebenarnya juga, yang aku rasa masalahnya kayaknya bukan di karir deh. Karena yang aku rasa walaupun di karir dia ada 1-2 masalah, tapi kayak masih lancar-lancar aja. Jadi kayaknya mungkin either di keluarga atau enggak hubungan dengan orang gitu. Betul, karena dia sukses loh. Dalam konteksnya, dalam pekerjaan, dia karirnya sangat-sangat lancar, menjadi host, jadi model dan lain-lain gitu kan. Dan juga pun acaranya bergengsi. Dan istilahnya nggak ada penurunan karir lah konteksnya gitu loh. Entah lagi flat ataupun lagi stabil. Balik lagi corona ya, kita nggak tahu. Intinya nggak ada penurunan karir bagi dia. Jadi kalau untuk dari segi pekerjaan kayaknya konteksnya sih enggak ya. Enggak, makanya tadi pas aku radar nggak ada. Kalaupun ada masalah kayak tetap masih bisa dijalani, dan itu bukan masalah utama kenapa alasan dia bunuh diri. Oke. Iya. Jesselyn? Kalau dari Jesselyn? Kurang lebih sama sih kayak Aileen. Memang yang merasa sih kayak gitu. Tapi intinya si Chris ini nih orangnya baik nggak sih? Baik aslinya tuh dia. Dia nggak jahat sih. Nggak jahat sama sekali. Nggak licik, nggak apa gitu ya? Enggak. Nah, jadi pertanyaannya gini, ibunya ini kan adalah salah satu Miss Carolina, Carolina, bener nggak sih Carolina? Carolina atau nama daerah? Nama daerah. Oh, Daerah. Carolina harus. Carolina ya. Tadi gue nyebutnya apa? Carolina. Carolina. Oh, kalori. Biasa lagi selek gue sama kalori. Nah, terus intinya ada nggak sih kayak karena ibunya mungkin mantan ya kan, istilahnya Miss, yang dimana kan gaya hidupnya, lifestyle-nya kan juga pasti berbeda dong. Ada tekanan-tekanan nggak sih? Pasti dia pengen cita-cita anaknya pengen lebih dari dia gitu loh. Biasanya kan ada tuh orang tua yang tiger parenting gitu kan. Apakah dia merasa ada depresi ke ranah situ juga? Apakah emang bener-bener ya udah fine aja? Apalagi dia sayang juga kan sama ibunya gitu. Boleh lihat foto ibunya? Ada sih kalau nggak salah. Aku merasa dari memorinya ya ibunya agak sibuk ya. Jadi kayak nggak terlalu gimana ya, maksudnya biasa kan ada ikatan dengan ibu dengan anak itu kan dekat banget, terus atau enggak ibunya yang kayak benar-benar banyak spend time dengan anaknya kan. Kalau ini kayak berasa di memorinya dia itu yang aku lihat ibunya kayak sibuk gitu, entah kenapa. Lebih ke sibuk sendiri gitu. Iya sibuk. Aileen jago ya. Kenapa? Bener. Iya sibuk. Soalnya pas aku lihat memori pas dia masih kecil ya, aku nggak tahu pas di usia berapa, ibunya kayak sibuk dengan pekerjaan dia sendiri gitu, kayak nggak terlalu dekat sama dia sebenarnya. Jadi agak-agak sedikit fake kah hubungan mereka? Apakah ya udah intinya mereka baik-baik aja, fine-fine aja, tapi kurang kasih sayang aja, karena kan balik lagi ibunya adalah wanita karir. Nggak terlalu dekat, jadi dia nggak semua hal cerita ke ibunya. Jadi Tapi nggak intinya ada. baik-baik aja, fine-fine aja ya. Kalau baik-baik aja, Ini Lin, ibunya Lin. Ya sibuk sih memang. cuman sibuk aja sih yang aku radar ya. Bukan yang kayak dia harus Lebih- maksain dia, bukan sih. Enggak, tapi dia tuh juga tipikal, aku nggak tahu sih karakter dia gimana, cuman ada sisi pas aku lihat pas dia masih remaja apa gimana, dia lebih introvert gitu.